Halo, selamat sore loyalis Blimade. Nah, kali ini kita membahas saham MTech ya, atau Elang Mahkota Teknologi. Nah, MTech ini yang saya lihat dia harganya akan kemungkinan besar menuju ke 670 sampai ke 740. Nah, kenapa? Apa alasan yang mendasari itu? Ya, selain dari analisa teknikal dan fundamental tentunya ya. Nanti kita akan bahas dan kita jabarkan satu-satu. Dimulai dari fundamental. Oke. MTech ya. Jadi MTech ini kan merupakan holding. Dia merupakan holding yang membawahi anak-anak perusahaan yang ada tujuan usaha yang listing di Bursa Efek. Yang diantaranya itu adalah Bukalapak, kemudian juga ada SMA ya, dan lain-lain. Saya tidak terlalu hafal gitu. Tetapi di sini yang saya lihat, karena dia merupakan perusahaan investasi yang dia diversifikasi, jadi peningkatan yang terjadi dari tahun 2021 dan 2022 itu tidak serta-merta akibat dari bisnis core-nya dia, ya, si Elang Mahkota ini. Jadi mirip seperti kita melakukan diversifikasi di dalam saham, si MTech ini juga diversifikasi dalam bisnis. Dia banyak berinvestasi di bisnis dan menjelma jadi sebuah perusahaan holding yang dimana nanti labanya dia, laba bersih itu masih bersifat namanya estimasi laba bersih atau laba berdasarkan nilai wajar investasi, karena dia belum tentu merealize ya keuntungan ataupun kerugian di dalam perusahaan yang diinvestnya. Ya, ini juga bisa berdampak kepada naik turunnya laba dari si MTech ini. Nah, nanti kan akan terlihat di laporan keuangan seperti apa ya. Jadi kalau misalkan labanya turun, itu dari perusahaan mana saja yang yang nilai wajar yang turun, ya, nilai wajar investasi dari si MTech kepada perusahaan tadi yang turun. Dan kalau misalnya labanya naik, nilai wajar investasi yang mana untuk perusahaan apa saja yang mengalami kenaikan seperti itu. Nah, kalau dari insight saya itu memang Bukalapak dan juga SCMA itu menyumbang penurunan harga dari si MTech saat ini ya. Jadi kalau kita melihat kenapa bisa Bukalapak dan SCMA, kalau kita melihat dari grafik pergerakan harga Bukalapak ya. Nah, Bukalapak saat ini sedang turun jelas. Ini dari harga tertingginya itu luar biasa ya turunnya ya. Dari harga pada saat IPO itu sudah turun sangat drastis. Itu sekitar ya 85% ya. 85%. Nah, kalau misalkan di SMA sendiri itu dari tahun 2022 itu harga sahamnya sudah turun sedalam 68% ya. Bukalapak 85%, SCMA itu 68%. Nah, kalau kita melihat secara fundamental dari si MTech saat ini, secara pendapatan ya, growth-nya Q&Q pertama 2023 itu ada peningkatan sebesar 14,86%, tetapi net profit-nya itu minus 108% ya, artinya tidak mendapatkan laba di tahun 2023. Berbanding terbalik pada saat 2022 Q1-nya, yang dimana Q1 2022 itu naiknya 3.889% untuk laba bersih saja. Jadi wajar kalau dia misalkan di tahun 2022 dia membagikan dividen itu sebesar Rp5 per lembar saham ya. Dari IPS 89 yang dicetak, Rp5-nya dibagikan atau 5,62% dividen payout rasio yang dibayarkan kepada investor sebagai dividen. Nah, melihat dari di Q1 2023 yang IPS-nya minus 5 ya, ada kemungkinan laporan keuangan tahunan yaitu jelek ya, ada kemungkinan. Tetapi kalau kita melihat secara IPS yang disetahunkan atau annualize itu masih minus 22. Nanti kalau kita bisa menentukan kepastiannya lebih tinggi itu dari setelah rilis laporan kuartal ketiga. Nah, ini baru kita bisa melihat laporan keuangan tahunannya yang lebih buruk daripada 2022. Karena masih ada Q2 dan Q3 yang nanti akan lebih memperbesar probabilitas dari konklusi untuk laporan keuangan tahunannya. Ya, saat ini Q2 dan Q3 kalau misalnya masih bisa memperbaiki kinerja berdasarkan core bisnis dan juga nilai investasi wajar yang dilakukan oleh MTech di perusahaan-perusahaan lain, ya ini bisa saja mendongkrak labanya sehingga kemungkinan besar laporan akhir tahun malah berbalik ya, tidak jadi rugi tetapi bisa untung sehingga 2024 masih bisa bagi dividen. Nah, jadi kalau kita melihat tentunya secara kesimpulan fundamental MTech di tahun 2023 untuk saat ini ada mengalami penurunan ya, tentu ada mengalami penurunan. Jadi wajar
kalau harga sahamnya itu turun ya. Nah, ya wajar harga sahamnya turun di tahun 2022 ini. Dari tahun 2022 itu sebesar ya sudah turun 79%. Ya wajar karena publik sudah bisa melihat. Dan juga tentunya kenaikan yang sangat signifikan ini ya. Kalau teman-teman lihat dari tahun 2022 itu akibat event Piala Dunia. Ya, event Piala Dunia itu mengerek pendapatan dari si SCMA, sehingga juga menyumbang pendapatan bagi si MTEK sebagai holding. Ya, jadi laba yang dihasilkan oleh SCMA itu dinikmati juga oleh si MTEK. Nah, itu yang menyumbang kenapa harga MTEK itu naik tinggi. Untuk teknikal sendiri di sini yang saya lihat, untuk teknikal di sini ada beberapa tahanan harga ya, karena dia di sini harga penurunan itu berpotensi bisa sampai ke 394 ya. Ada kemungkinan sampai ke 400. Ya, ada kemungkinan. Jadi sebelum mencapai ke 400, kemungkinan dia akan rebound dulu dari harga saat ini menuju ke 670 sampai 740 sebelum melanjutkan penurunan. Ya, kenapa 670 sampai 740? Di sini teman-teman bisa lihat ada di sini ya, keras ya. Nah, ya, di sini masih ada tahanan. Dan kalau misalkan teman-teman lihat, nah di sini ya, nah ini 670. Dan kenapa bisa sampai ke 600 ke 740? Tentunya ada di sini ya teman-teman. Nah ini merupakan salah satu tahanan harga yang lumayan ya. 740 sampai 800 lah. Ya, 740 sampai 800 ini tahanan selanjutnya yang dimana berpotensi dia akan menuju ke sana nanti pada saat dia mantul dari harga saat ini gitu loh. Itu ya teman-teman ya, secara fundamental memang MTEK ini menunjukkan ada penurunan dan kemungkinan per saat ini kita bisa simpulkan bahwa laporan keuangan lebih jelek dan ada kemungkinan laporan keuangan tahunan lebih buruk daripada 2022 dengan catatan Q2 dan Q3 tidak ada perbaikan. Tapi kalau ada perbaikan kinerja untuk Q2 dan Q3 berdasarkan dari kinerja core inti atau core bisnis dan juga nilai wajar investasi yang dia lakukan di perusahaan-perusahaan lain, ini tentunya bisa mengerek pendapatan. Itu secara fundamental. Kalau secara teknikal, ini memang ada peluang menuju ke 400, tapi sebelum ke 400 ada kemungkinan dia rebound dulu ya, karena ini turunnya sangat dalam jangka waktu yang sangat singkat. Dari 2022 April sampai sekarang di Juni 2023 sudah turun 79%. Jadi ada kemungkinan dia akan rebound dulu ke 670 sampai 800 ya, sebelum melanjutkan penurunan ke 400. Oke, disclaimer on ya. Jadi silakan sesuaikan dengan trading plan, dengan tujuan teman-teman dan juga tentunya profil risiko tentang berapakah maksimum risiko yang bisa teman-teman tanggung. Oke, see you the next video. Stay tune terus jam 6 sore di YouTube @blimade_andika untuk satu video rekomendasi saham dan juga ulasan saham ya, atau review saham. Oke, bye-bye.